Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa sedang ada di Hotel Oakwood, Bandung dalam rangkaian kegiatan pelatihan pendidikan inklusif bagi kepala sekolah yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pelatihannya dilaksanakan dari tanggal 18 Desember sampai 22 Desember 2024. Video ini merupakan refleksi hasil dari pelatihan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi salah satu peserta harus mengimbaskan apa yang sudah didapatkan selama pelatihan berlangsung. Narasumber yang sangat luar biasa berada di hadapan saya, salah satu kepala sekolah berprestasi di tingkat nasional, yakni Bapak Dr. Budi Suhardiman, MPD. Selamat pagi Pak Dr. Budi. Terima kasih Pak Dija. Selalu semangat, Alhamdulillah. nampak ceria, fresh ya, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selamanya. Amin. Pak Dr. Budi, langsung saja mungkin ya. Pendidikan inklusif kita tentu sering banyak mendengar begitu. Tapi untuk menerapkan, untuk mengimplementasikan nampaknya beberapa sekolah kebingungan. Nah, maka hasil dari pelatihan di Hotel Oakwood ini tentu akan bermanfaat bagi sekolah-sekolah lain yang akan menerapkan pendidikan inklusif. Sebelumnya, apa sebenarnya pendidikan inklusif itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Dija ya. Sepanjang yang saya pahami, pendidikan inklusif itu sebuah sistem layanan pendidikan yang memberikan layanan kepada semua siswa, ya, tidak hanya yang berkebutuhan khusus sebenarnya. Tujuannya agar semua siswa dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakteristik itu bisa terlayani dengan baik. Jadi prinsip dasarnya kesetaraan, kesetaraan untuk sama-sama bisa menerima layanan pendidikan dari pemerintah yang bermutu, termasuk dalamnya anak berkebutuhan khusus. Jadi selama ini orang memandang bahwa inklusif itu hanya untuk ABK, tapi sebenarnya prinsip dasarnya untuk semua, untuk semua. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminatif. Ya lebih-lebih untuk anak-anak kita yang memerlukan perhatian khusus, yang berkebutuhan khusus itu. Artinya ini sesuai dengan undang-undang ya Pak, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak pendidikan yang sama seperti itu. Kita dasarnya kan rujukannya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2023 tentang Sisdiknas. Itu semua sudah ada regulasinya. Dan jelas begitu ya? Iya, jelas. Sebenarnya yang termasuk kategori peserta didik ABK begitu ya Pak. Jadi inklusif tadi identik dengan ABK. Yang termasuk kategori peserta didik ABK itu yang seperti apa Pak? Ya, ABK itu kan yang memiliki kelainan dalam hal fisik, kemudian mental, kemudian ya yang lainnya, termasuk di dalamnya anak yang memiliki kecerdasan istimewa. Itu harus diperhatikan secara khusus, termasuk ABK. Artinya di setiap sekolah memiliki ragam peserta didik, baik tadi yang anak berkebutuhan khusus secara kognitifnya mungkin terlambat belajar, kemudian ada yang tunarungu, tunawicara, tunanetra, seperti itu. Bahkan ada kelainan di tulang seperti itu. Setiap sekolah wajib memfasilitasi. Ya harus itu. Harus. Betul. Hanya orang kan masih punya persepsi bahwa anak-anak tersebut harus masuk ke pendidikan luar biasa. Dan orang tua memang belum tahu semuanya bahwa
sekolah reguler juga wajib untuk menerima anak-anak seperti itu. Nah ini sangat menarik ya, Pak, sangat menarik. Menimbulkan pertanyaan, apakah bisa guru di sekolah umum untuk menangani? Tapi itu tahan dulu Pak, itu akan ada di pertanyaan berikutnya. Baik. Kalau begitu, siapa saja Pak yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini? Ya, tentu saja dalam tingkat sekolah itu kepala sekolah, kemudian guru, kemudian ya semua warga sekolah lah, termasuk orang tua, komite harus bahu-membahu bersama-sama memfasilitasi anak-anak kita yang seperti itu ya, termasuk di dalamnya yang normal juga harus diberi layanan yang bermutu, gitu kan. Betul. Nah, jadi pihak-pihak intern itu kan, kemudian ada pihak-pihak eksternalnya. Pihak luarannya ya Pak. Dinas pendidikan pasti itu kan. Kemudian dunia usaha dan industri, puskesmas, psikolog dan profesional yang lainnya. Jadi ada instansi-instansi pemerintah lain yang memang terlibat ya Pak. Terlibat. Dan itu keterlibatan itu nantinya akan sangat tergantung pada jenis ABK-nya. Kalau selama ini bisa ditangani oleh sekolah, ya kita kan di sekolah punya guru BK yang guru BK itulah setidaknya ada dasar-dasar memahami anak, gitu kan? Ya kalau kehususannya itu secara kasat mata bisa dilihat, ya menurut saya tidak harus ada bantuan dari pihak luar, gitu. Kecuali kalau memang tidak bisa ditangani oleh sekolah, baru pihak sekolah memberi bantuan kepada ahlinya. Misalnya psikolog, kemudian puskesmas dan lain sebagainya. Artinya sekolah itu harus ada tahapan ya Pak. Mengidentifikasi seperti itu. Nah, kira-kira Pak, tahapan penerapan pendidikan inklusif tahapan di sekolah itu awalnya seperti apa? Apakah dari PPDB atau seperti apa? Terima kasih Pak Rizal ya. Jadi tahapan pendidikan inklusif di sekolah itu yang pertama tentu saja diawal dari PPDB. PPDB itu awal dari masuknya siswa ke sekolah. Nah, di PPDB itu seorang kepala sekolah harus memberikan pemahaman, bahkan dibuat regulasi di tingkat sekolah bahwa kita punya kewajiban untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian setelah panitia PPDB paham tentang itu, tentu saja para panitia harus mengidentifikasi apakah yang masuk ke sekolahnya itu ada atau terindikasi ada anak yang ABK. Nanti dipilah-pilah nanti. Itu maksudnya untuk memberikan layanan berikutnya. Itu karena sudah diketahui sebenarnya. Walaupun secara profesional itu harus lebih mendetil, tapi paling tidak dari sisi performan, penampilan dan lain-lain sudah bisa dilihat sebenarnya. Ada identifikasi awal ya Pak. Identifikasi awal. Kemudian nanti setelah identifikasi awal ada asesmen. Berarti tahapan kedua asesmen ya Pak? Asesmen itu untuk melihat secara detail ini ABK yang mana, yang tadi yang jenis-jenis tadi, gitu kan? Diklasifikasi. Nah, setelah diketahui jenis-jenis ABK-nya itu, kita memberikan tindakan atau memberikan layanan yang sesuai dengan jenis itu. Nah, baru kita menentukan langkah-langkah berikutnya. Misalnya gurunya. Apakah perlu ada kerjasama tadi kan, dan itu harus terus dipantau, dipantau sehingga progres dari siswa yang baru bisa kelihatan dievaluasi. Bisa dievaluasi. Artinya dari PPDB awalnya memang dari PPDB kemudian diidentifikasi, dilihat ya oleh indera kita secara seperti itu secara kasat mata. Selanjutnya ada asesmen, diklasifikasikan kategorinya, SDM gurunya pun harus disiapkan begitu ya, disiapkan. Makanya tadi selain SDM yang ada di internal, kalau kita sudah tahu jenisnya itu bisa memanfaatkan atau melakukan kerjasama dengan yang lain. Kalau memang gurunya sudah tidak mampu. Artinya ada pelayanan yang sama
ada penanganan yang khusus bagi Ya. ABK ini, Ya. juga ada penilaian yang nantinya juga berbeda tentu ketercapaian TP-nya begitu ya Pak dalam prosesnya nanti. Kan begini, jadi kurikulumnya bersifat fleksibel. Betul. Nah, jadi fleksibilitas yang yang digunakan dalam memberikan layanan kepada siswa tidak bisa standarisasi siswa-siswa reguler, reguler. Ya, itulah yang disebut memberikan layanan yang sesuai dengan karakteristiknya. Kita masih ingat di era kurikulum merdeka yang kemarin kan ada mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Hakikatnya ini sebenarnya. Iya. Hakikatnya ini. Iya. Tapi guru bisa memberikan layanan yang berbeda-beda itu awalnya dari asesmen, baik itu kognitif maupun non kognitif. Iya, gitu betul. ya. Termasuk yang berkebutuhan khusus ini. Asesmen diagnostik kita mengenalnya ya, seperti itu. Artinya kurikulum yang ikut terhadap kebutuhan siswa ABK begitu ya. Betul. Bukan malah sebaliknya kurikulum yang siswa mengikuti itu tidak bisa ya Pak. Bisa. Dia mengikuti kurikulum yang ada tidak bisa. ABK tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau begitu kita berlaku tidak adil. Betul, dan tidak terdiferensiasi. Tidak terdiferensiasi. Ya, luar biasa sekali. Kemudian hal apa Pak yang perlu sekolah siapkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini? Ya, tentu saja pemahaman ini penting ya. Pemahaman hakikat dari pendidikan inklusif apa? Jangan seperti yang saya sampaikan tadi. Betul. Inklusif itu hanya untuk berkebutuhan khusus. Inklusif anak ABK itu hanya dilayani oleh PLB. Itu harus diberi paham guru-guru kita. Ya. Semua warga sekolah diberi paham, dan yang paling penting bagaimana kita belajar menghargai orang. Bagaimana kita belajar merangkul semua orang. Bagaimana kita belajar melayani. Bagaimana kita belajar hidup setara, seimbang. Bagaimana kita belajar kita tidak boleh merasa kita lebih baik, lebih sempurna. Mereka kekurangan dan tidak boleh itu. Hal itulah yang harus pertama kali dipahamkan dulu. Ya, siapa yang kepala sekolah. Betul. Teman-teman dari kegiatan pelatihan ini, saya dan teman-teman semua ya bisa melakukan itu. Dan ini media ini salah satunya cara untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah. Jadi yang pertama pemahaman. Yang kedua tentu saja kita menyiapkan SDM-nya untuk secara teknisnya. Ya, di sekolah kan ada guru BK. Ya, yang pertama ya yang harus kita, ini guru BK dulu, karena dari sisi background pendidikan kan agak nyambung, agak nyambung kalau BK, gitu kan. Nah, kemudian guru PKN, guru yang bisa disiapkan melalui berbagai cara, bisa pelatihan, bisa diberi bacaan atau bisa studi tiru kepada belajar mandiri melalui PMM juga bisa PMM. Betul. Ya. Jadi langkah pertama siapkan dulu SDM, pemahaman dan SDM. Nih, tadi ada hal yang saya garis bawahi Pak. Artinya dengan adanya siswa ABK ini juga akan memberikan iklim pembelajaran kepada peserta didik yang non ABK. Bahwa kita harus menerima ada situasi seperti ini, saudara-saudara kita juga yang memiliki hak pendidikan yang sama seperti itu ya. Jadi memang tugas sekolah itu menyadarkan itu, di samping memberikan layanan dalam hal pembelajaran ya. Yang paling penting bagaimana siswa teman-temannya bisa paham bahwa itu saudara-saudaranya. Tidak boleh ada bully ya. Karena ada ABK sehingga bully-bully itu jadi tumbuh dengan tidak boleh. Itu sebenarnya merupakan sebuah tugas yang berat bagi guru ya, untuk meyakinkan kepada anak-anak yang lain dalam tanda petik normal lah. Bagaimana belajar menghargai, bahkan harus membantu anak-anak. Jadi nanti akan terbangun sebuah suasana kekeluargaan yang luar biasa menurut saya kalau semua sudah paham, termasuk siswa-siswa yang selama ini dianggap normal, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak. Tentu saja ada tantangan tadi yang Bapak sebutkan. Nah, kira-kira tantangan di sekolah yang akan terjadi ketika kita menerapkan pendidikan inklusif.
baik. Dan tentu dengan antisipasinya Pak, solusinya seperti apa? Ya, ini kan bicara tantangan, tentu saja setiap program atau setiap kegiatan juga ada. Ada. Hanya yang paling penting bagaimana kita bisa menyelesaikan tantangan itu, kan gitu kan. Semakin banyak tantangan, semakin lebih baik. Iya. Kita kan berupaya. Nah, terkait dengan pendidikan inklusif, yang menjadi tantangan yang pertama itu ya tadi, ya warga sekolah belum memahami konsep dasar inklusif, prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana implementasinya di sekolah, ya, karena mereka masih punya persepsi bahwa pendidikan inklusif itu ABK, anak berkebutuhan hanya di PLB lain sebagainya. Ketika ada program di sekolah reguler ada inklusif, tanda tanya mereka itu, padahal sebenarnya bisa juga dilayani oleh pendidikan atau sekolah reguler. Itu yang pertama, ya kurang pemahaman, bahkan bisa jadi belum ada pemahaman, gitu kan beberapa sekolah. Kemudian yang kedua, guru, ya guru kan harus disiapkan gurunya, SDM-nya ya Pak. Gurunya, SDM-nya, gitu kan, harus dilatih, gitu kan. Ya, yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu di Garut itu masih bisa dihitung dengan jari yang sudah dilatih. Betul. Dilatih, itu gurunya. Kemudian yang ketiga juga kurikulumnya. Kurikulumnya tadi memang secara konseptual itu kurikulum kan menyesuaikan. Nah, itu kan teorinya seperti itu. Tapi bagaimana menyesuaikan itu perlu pemahaman lebih lanjut. Nah, itu betul dari guru Pak. Itu kan. Bagaimana memahami, menyesuaikan itu. Kan itu memerlukan sebuah pikiran. Ya dari guru. Ya, bagaimana mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Itu disebut diversifikasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi tadi kurikulum, pemahaman, kurikulum, gurunya. Nah, kemudian sarpras. Tantangan Sarpras juga Pak, di sekolah kita kan berpikirnya reguler. Awalnya gitu kan. Betul. Berarti ketika kita diberi tugas untuk menerima itu, berarti sarprasnya harus disiapkan. Misalnya ketika ada anak yang mohon maaf tidak bisa berjalan, harus pakai roda, kan otomatis jalannya pun ikut diperbaiki. Yang bisa masuk roda dengan lancar gitu kan. Itu sementara kan selama ini kita orientasinya reguler dulunya gitu. Berarti harus diadakan hal yang baru, harus disiapkan yang baru. Dan yang selanjutnya tentu saja terkait itu finansial, dana. Itu kan memerlukan, apalagi kalau kita misalnya menerima anak yang yang tunagrahita atau misalkan autis dan lain sebagainya, itu kan perlu sarana yang menunjang mereka itu kan ya. Nah, itu barangkali yang harus menjadi pikiran kita bersama. Tapi menurut saya semua itu bisa diatasi ketika semua pihak punya komitmen yang tinggi. Komitmen kan? Ada kesamaan visi ya Pak. Jadi bicara tantangan itu sebenarnya jangan menjadi hal yang menghambat niat baik kita untuk memberikan layanan kepada ABK. Kita berjalan terus sekemampunya kita. Ada solusi ya Pak? Ada solusi. Ya, kalau tantangan itu hanya dibicarakan tantangan tapi tidak bergerak, tidak bertindak, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa di sekolah kita. Artinya jangan menyerah ya Pak? Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Belum apa-apa, bagaimana nih dananya, bagaimana itunya dan lain sebagainya. Dicoba dulu. Dicoba dulu, pasti ada jalan nanti, ada jalan ya. Jangan dijadikan beban dan lain sebagainya. Artinya sekolah harus siap Pak? Harus siap. Menerima siswa ABK. Nah, tidak boleh mengatakan tidak menerima atau ini bukan sekolah untuk tidak boleh, karena memang di dalam regulasinya kita harus menerima. Hanya mungkin nanti harus ada pengaturan melalui regulasi di tingkat daerah, baik itu berupa Perbub, kemudian aturan teknis dari Dinas Pendidikan. Jangan sampai nanti di sekolah tertentu numpuk ABK itu. Misalkan
ada daftar misalnya 6 orang, 7 Ya. orang, misalnya tidak boleh begitu, tapi Ya. harus ada aturan. Ya, kita bisa belajar dari Kota Bandung misalnya ya ada semacam regulasi yang sudah dilaksanakan, sekarang diberi kuota setiap sekolah satu Iya. misalkan ya. Bukti bahwa kita komitmen untuk membantu mereka yang memerlukan layanan khusus. Iya. Jadi artinya siswa ABK ini belajarnya sama di dalam kelas Ya, Pak, belajar sama, dengan kan yang normal, inklusif. inklusif ya. Inklusif itu bersama-sama. Iya. Beda dengan integrasi. Ya. Kalau integrasi itu di dalam sebuah sekolah dipisah, ada ABK-nya tapi dipisah. Yang ABK hungkul gitu ya, ABK Iya, saja ya iya. gitu kan. Nah, belajar itu kan tidak bersosialisasi. Iya. Hanya sosialisasinya dengan sesama ABK saja. Betul. Kalau inklusif bersama. Bersama-sama. Ya, kalau di kita inklusif, tapi kalau di beberapa negara termasuk di Malaysia itu integrasi. Integrasi, ya. Integrasi. Dan Kan tujuan kita untuk kesetaraan, makanya betul. inklusif. Inklusif Ya, luar biasa. ya, inklusif. Ini artinya sebuah upaya dari pemerintah yang positif. Wah, luar biasa. Dan kita sebagai Luar biasa. pemangku kepentingan Ya. di dalam dunia pendidikan, sebagai warga sekolah tentu harus mendukung karena ini kegiatan mulia ya, Pak. Tapi betul. Itu kuncinya semangat karena Allah. Semangat karena Allah. Ini Jadi- perlu dicatat Ya, nih. jadi tanpa didasari itu ya menjadi beban. Betul. Nah, jadi dalam ini ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi kepada pemerintah kita yang terus concern ya. Iya. Kemudian BBGP juga luar biasa Iya. memfasilitasi kita ya. Dan memang pendidikan inklusif itu sudah menjadi isu global. Iya. Isu global kan. Di Indonesia baru bergerak itu tahun 2003 ya, sejak seiring dengan disahkannya Undang-Undang Peraturannya, nomor ya. 20 tahun 2003 tentang Iya. FISIK. Nah, jadi kalau dihitung baru 21 tahun di Indonesia Iya. itu. Tapi perkembangannya luar biasa. Tercatat yang saya baca itu tercatat ada 36.000 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mungkin dari waktu ke waktu akan semakin bertambah. Iya. Nah, dengan begitu layanan pendidikan akan semakin besar, akan semakin luas, dan yang paling penting kita bisa membantu teman-teman kita di PLB. Betul. Sebab PLB itu yang saya lihat, pendidikan luar biasa itu di desa-desa itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada layanan Oh. PLB secara Iya, struktural berupa sekolah SLB. Sementara menurut data siswa ABK ini semakin tahun semakin bertambah Semakin ya, Pak? bertambah. Iya, Makanya betul. sangat relevan ketika sekarang pemerintah terus-terusan bergerak untuk memberikan layanan ABK melalui pendidikan reguler. Sangat penting dan sangat sesuai gitu saya. Luar biasa sekali. Pak Dr. Budi, terakhir mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan kita sesama pendidik yang bergerak Ya. melayani ya seluruh siswa mungkin. Ya, bagi saya ya dan teman-teman, saya berharap kita kan dilatih nih dari hari Rabu ya sampai besok hari Minggu. Nah, kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman di lingkungan sekolah masing-masing dan juga kita bergerak ke sekolah yang lain sehingga apa yang kita didapatkan selama kurang lebih 4 hari atau 5 hari di sini benar-benar bisa bermanfaat, bermanfaat dan tidak boleh puas dari informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu fasilitator. Betul. Nah, artinya kita harus terus belajar. Mencari ya, Pak? Belajar, membaca, ya, memahamkan bagaimana inklusif. Jadi menyadarkan kita melalui bacaan, menonton film yang temanya tentang inklusif, gitu kan? Menambah wawasan, sehingga kita semakin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kita benar-benar demi kebaikan anak-anak kita yang memerlukan perhatian khusus dari kita. Itu saya mungkin Pak. Iya, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kegiatan ngobrol santai nih ya, ngobrol ringan bersama Pak Dr. Budi Suhardiman, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Garut mengenai inklusif, pendidikan inklusif ya.
sangat luar biasa sekali, setidaknya memberikan pemahaman awal Ya. bagi kita semua bahwa kita harus berupaya memberikan pelayanan bagi seluruh peserta didik, bagi seluruh warga Indonesia. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Selain kita berupaya untuk terus bersama sehingga kesempurnaan itu ada. Seperti itu ya. Bagus, ya. Terima kasih Pak Sama-sama Pak Rija. Dr. Budi. Selamat berjuang. Iya, sehat terus ya Pak. Alhamdulillah, Nah, alhamdullah. kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada BBGP Jawa Barat yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan sekolah inklusif. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.